kita akan membahas mengenai penyajian dan pengolahan data. Nah, sebelum ke penyajian dan pengolahan data, kita harus tahu dulu nih, apa sih data itu? Nah, data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan terhadap suatu objek. Nah, jadi kata kunci dari data ini adalah sekumpulan informasi. Contoh, di sini ada sekumpulan nilai matematika siswa kelas 6 SD Tunas Harapan. Ada yang memperoleh nilai 70, 65, 85, dan seterusnya. Nah, dari sekumpulan nilai ini, kita bisa memperoleh suatu informasi berupa berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75, kemudian berapa nilai yang paling banyak didapat oleh siswa. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa memperoleh informasi dari sekumpulan nilai yang ada di sini. Maka dari itu, nilai matematika ini merupakan suatu data karena bisa menghasilkan suatu informasi. Nah, tapi pertanyaannya di sini, ketika kita akan menjawab hal-hal yang ada pada pertanyaan ini, misalnya berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75, kemudian berapa nilai yang paling banyak didapat oleh siswa, kita pasti akan kesulitan jika dihadapkan oleh data yang seperti ini. Karena seperti yang kita lihat, data di sini tidak berurutan dan juga sangat sulit untuk memperoleh informasi yang akan kita cari, seperti siswa yang memiliki nilai 75 ada berapa orang. Nah, kita harus menghitungnya secara manual. Nah, ada hal yang lebih praktis bagi kita untuk bisa memperoleh informasi-informasi seperti ini, yaitu melalui penyajian data. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih caranya menyajikan suatu data. Nah, dalam penyajian data ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan grafik. Bisa berupa grafik lingkaran, grafik batang, dan juga grafik garis. Pertama, kita akan membahas mengenai penyajian data melalui tabel. Kita masih menggunakan data yang sama, yaitu nilai matematika siswa kelas 6 SD Tunas Harapan. Nah, dengan menggunakan tabel, kita akan lebih mudah memperoleh informasi yang sebelumnya kita tanyakan. Misalnya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 75? Nah, kita bisa lihat di tabel ini bahwa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 75 adalah 6 orang. Kemudian, misalnya pertanyaan kedua mengenai berapa nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, kita bisa juga lihat dari tabel ini. Dan dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 85. Nah, jadi sederhana sekali sebetulnya tabel ini, tapi bisa mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Nah, ini juga tabelnya berdasarkan data sebelumnya. Kita bisa hitung manual terlebih dahulu. Siswa yang memperoleh nilai 65 ada berapa orang, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. 65 ada 2 orang, 70 ada 4 orang, dan seterusnya. Nah, ini penyajian data berupa tabel. Kemudian yang kedua ada penyajian data berupa grafik. Masih ingat kan, grafik itu yang pertama ada grafik batang, yang kedua ada grafik garis, dan yang ketiga ada grafik lingkaran. Kita akan bahas satu-satu. Pertama ada grafik batang. Nah, grafik batang itu disajikan seperti ini, jadi berupa batang-batang. Kita masih menggunakan data yang sama. Misalnya di sini ada jenis nilainya, ada 65, 70, 75, 80, dan di sini ada banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Misalnya ada nilai 65 diperoleh oleh 2 siswa. Nah, kita buat suatu batang dari angka 0 hingga angka 2 karena banyak siswa yang memperoleh nilai 65 adalah 2 orang. Kemudian yang memperoleh nilai 70 ada 4 orang. Nah, ini merupakan grafik batang. Selanjutnya ada grafik garis.
Nah, kalau grafik garis, penampilannya pun berupa garis-garis seperti ini. Jadi kita bisa membuat satu titik di banyaknya siswa, kemudian kita bisa peroleh garis. Nah, dari sini kita bisa melihat juga informasi yang ingin kita dapatkan. Misalnya seperti pertanyaan kedua tadi, berapa nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Nah, dari sini kita bisa melihat dari puncak yang paling tinggi yaitu 85. Artinya nilai 85 adalah nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Yang terakhir ada grafik lingkaran. Nah, di sini penampilannya pun seperti lingkaran. Nah, di sini ada informasinya. Yang berwarna pink itu untuk 65, berwarna orange untuk 70, dan seterusnya. Dari sini pun kita akan lebih mudah pula memperoleh informasi. Kita bisa melihat nilai yang mana nih yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, kita bisa lihat dari banyaknya luas daerah yang diarsir di lingkaran ini. Selanjutnya kita coba untuk latihan penyajian data ya. Misalnya di sini ada sebuah tabel hasil panen buah tahun 2020. Buah jeruk dipanen sebanyak 40 kg, mangga 24 kg, leci 64 kg, jambu 32 kg. Kita akan coba menyajikannya dalam bentuk grafik. Grafiknya kita akan coba yang pertama yaitu grafik batang. Nah, tadi caranya adalah dengan membuat satu batang yang menunjukkan jumlah dari jenis data yang diperolehnya. Jadi misalnya di sini ada jeruk. Jeruk itu jumlahnya sebanyak 40 kg. Nah, 40 itu di sini ya. Nah, kita tinggal tarik suatu batang menuju angka 40 di jeruk tentunya, karena ini kan jumlah hasil panen jeruk. Otomatis kita buat satu batang di jeruk ini sampai ke angka 40. Nah, kemudian mangga sebanyak 24. Nah, di sini tidak ada angka 24-nya kan. Nah, sebetulnya kita bisa membuat angka secara detail dari 10, kemudian ada 11, 12, 13, 14. Nah, tapi kita bisa juga membuat angka berupa kelipatannya 10, 20, 30. Nah, berarti ketika kita akan mencari angka 24 kurang lebih di sebelah sini. Nah, di antara 20 dan juga 30. Nah, dari sini kita tarik juga suatu batang menuju angka 24. Kemudian leci ada sebanyak 64. Sama halnya seperti 24, 64 itu berarti ada di antara 60 dan juga 70. Kita tarik lagi satu batang. Nah, kemudian yang terakhir ada jambu. Jambu sebanyak 32. Berarti garisnya kurang lebih di daerah sini ya. Nah, ini adalah hasil penyajian data dari sebuah tabel ke sebuah grafik batang. Dan dari sini sebetulnya sama-sama memudahkan kita untuk memperoleh informasi. Dari sini kita bisa lihat jenis buah yang paling banyak dipanen ataupun yang paling sedikit dipanen, dan juga kita bisa melihat detailnya seperti jeruk panennya ternyata 40 kg, mangga dan lain-lain. Selanjutnya coba kita berlatih dengan latihan sebaliknya dari grafik menuju suatu tabel. Kalau sebelumnya kita sudah latihan mengenai grafik batang, sekarang kita akan berlatih mengenai grafik garis. Sama saja sebetulnya. Nah, di sini hanya saja karena kita akan menyajikan datanya dalam bentuk tabel, otomatis kita harus membuat tabelnya. Tabel di sini harus memuat jenis dan juga frekuensi atau jumlahnya. Nah, di sini karena data ini merupakan data grafik menu sarapan, otomatis di sini kita harus cantumkan jenisnya itu adalah menu. Nah, menunya ada nasi goreng, ada roti, ada telur rebus, dan juga ada sereal. Jadi berdasarkan grafik ini. Nah, jumlahnya kita bisa lihat
dari grafik ini juga. Nasi goreng ini ada berapa? Nah, seperti yang sebelumnya, ini merupakan sajian angka dalam bentuk kelipatan. Nah, di sini titiknya itu ada di antara 8 dan juga 10. Nah, otomatis di sini ada angka 9. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini nasi gorengnya itu ada 9. Kemudian roti. Nah, kita bisa lihat juga ini ada di antara angka 4 dan juga angka 5. Otomatis roti itu ada 5. Nah, kemudian telur rebus. Berapa banyak nih siswa yang sarapan dengan telur rebus? Di sini titiknya pas di garis angka 2. Otomatis siswa yang sarapan dengan telur rebus itu ada 2 orang. Dan yang terakhir sereal ada 4 orang. Selanjutnya, yang terakhir kita akan berlatih menyajikan data yang asalnya dari bentuk tabel ke dalam bentuk grafik lingkaran. Nah, untuk grafik lingkaran ini ada step by step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum menyajikan dalam bentuk grafik lingkaran. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu nilai totalnya. Nilai total dari jumlah warna kesukaan ini. 5 ditambah 10 ditambah 3 dan juga ditambah 2, itu hasilnya adalah 20. Jadi nilai total dari data ini adalah 20. Yang kedua, kita harus menghitung sudut sektornya agar kita tahu ketika menggambar grafik lingkaran ini harus seluas apa daerahnya. Nah, otomatis kita harus menghitung dulu sudut sektornya dengan cara frekuensi dibagi nilai total dikali 360. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba ya, kita cari tahu sudut dari masing-masing jenis warna kesukaan siswa kelas 4 ini. Yang pertama merah. Di sini merah itu frekuensinya atau jumlahnya ada 5. Nah, di sini kan frekuensi ya. Otomatis di sini kita tulis angka 5 per nilai total. Nah, kita sudah tahu nih sebelumnya bahwa nilai totalnya itu ada 20. Jadi 5 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, nanti jadi kita bisa menggambar lingkarannya itu untuk warna merah, luas daerahnya sebesar 90 derajat. Kemudian biru. Nah, untuk biru sendiri frekuensinya ada 10 per nilai totalnya 20 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi nanti untuk biru kita arsirnya sebesar 180 derajat. Kemudian selanjutnya hijau. Hijau frekuensinya ada 3, kemudian per nilai total 20 dikali 360 sama dengan 54 derajat. Dan yang terakhir ungu. Ungu itu banyaknya ada 2 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, jadi kita sudah punya nih sudut yang harus kita arsir nanti di grafik lingkarannya untuk masing-masing jenis warna. Untuk merah kita harus mengarsir 90 derajat, untuk biru 180 derajat, untuk hijau 54 derajat, dan untuk ungu 36 derajat. Nah, ini ya. Selanjutnya kita gambar sebuah grafiknya. Nah, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Untuk lebih memudahkan kita, mana itu merah, mana itu biru, mana itu hijau, mana itu ungu, kita harus memberikan warna yang berbeda untuk setiap jenisnya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan warna merah untuk mendefinisikan warna merah juga. Nah, jadi bagian yang diarsir warna merah itu menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai warna merah. Nah, di sini sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kita sama-sama tahu bahwa sudut 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Nah, jadi kita mengarsirnya sebanyak ini, 90 derajat. Kemudian yang kedua warna biru.
Warna biru itu besarnya 180 derajat. Nah, warna biru itu yang ini. Kita arsir sebanyak 180 derajat. Kemudian warna hijau itu 54 derajat. Kurang lebih 54 derajat itu sebesar ini. Kemudian ungu. Nah, ini untuk warna ungu besarnya 36 derajat. Nah, dari grafik ini kita juga bisa tahu nih beberapa informasi seperti warna apa yang paling sedikit disukai oleh siswa. Oh, ternyata ini apa ya? Kita lihat definisinya di sini atau keterangannya di sini. Oh, ternyata ungu yang paling sedikit disukai oleh siswa. Kemudian yang paling banyak apa ya? Oh, ini nih. Apa ya ini warnanya? Kita lihat di keterangannya. Oh, ini biru. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke pengolahan data. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian data. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengolahan data. Yang pertama, dalam pengolahan data itu ada yang namanya min. Min itu adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai rata-rata adalah jumlah data per banyaknya data. Contoh. Nah, di sini kita memiliki tabel nilai kuis matematika siswa kelas 5 semester 1. Nah, di sini yang memperoleh nilai 4 itu ada 1 orang, yang memperoleh nilai 5 ada 6 orang, yang memperoleh nilai 6 ada 4 orang, yang memperoleh nilai 7 ada 7 orang, dan yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang, nilai 9 ada 3 orang. Untuk mencari nilai rata-rata, yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya data. Jadi di sini kita harus menjumlahkan seluruh frekuensi dari masing-masing nilai. Nah, di sini ada 1, ada 6, 4, 7, 4, dan juga 3. Kita jumlahkan seluruhnya dan kita akan memperoleh hasil 25. Kemudian yang kedua, kita juga harus menghitung jumlah nilai banyaknya siswa. Nah, jadi di sini kita hitung satu persatu yang memperoleh nilai 4 itu kan ada 1 orang. Nah, berarti jumlahnya itu 4 kali 1 yaitu 4. Dan kemudian nilai 5 diperoleh oleh 6 orang siswa. Kita harus menghitung jumlah seluruhnya dan nanti kita akan memperoleh hasil 166. Jadi hasil ini kita jumlahkan seluruhnya. 4 ditambah 30 ditambah 30 tambah 49 tambah 32 ditambah 27 sama dengan 166. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mencari nilai rata-rata, cara menghitungnya adalah jumlah data per banyaknya data. Nah, tadi kita sudah hitung ya, jumlah datanya itu ada 166 dibagi banyaknya data sebanyak 25. Dan kita akan memperoleh nilai rata-ratanya yaitu 6,64. Nah, itu untuk nilai rata-rata ya. Kemudian yang kedua, dalam pengolahan data itu ada yang namanya modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul pada suatu data atau nilai dengan frekuensi terbanyak atau tertinggi. Jadi kata kuncinya adalah yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Nah, di sini masih ada tabel kuis matematika tadi yang siswa kelas 5 di semester 1. Tadi kita sama-sama tahu bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Nah, kita lihat saja nih di frekuensinya, mana sih yang paling banyak? Ada 1, ada 6, ada 4, ada 7, ada 4, dan juga ada 3. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang paling banyak frekuensinya adalah ini. Jadi, nilai yang paling sering muncul di siswa kelas 5 pada kuis matematika yaitu nilai 7. Jadi, modusnya itu adalah 7.
Selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya median. Median itu merupakan nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kata kuncinya adalah nilai tengah. Tapi nilai tengahnya ini berdasarkan data yang sudah berurutan ya. Nah, untuk median tersendiri ada dua tipe gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya jumlah datanya ganjil, maka untuk mencari mediannya kita tinggal cari suku yang berada di tengah. Nah, tapi kalau jumlahnya genap, untuk mencari mediannya kita harus menjumlahkan dua suku yang ada di tengah kemudian dibagi dua. Nah, contoh di sini ada data berat badan siswa kelas 6 SD Sukasenang. Di sini ada 32, 34, 34, dan seterusnya. Nah, ini datanya masih tidak berurutan. Dan untuk mencari median tadi, syaratnya adalah datanya harus sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Otomatis kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil. Nah, ini ada ya. Nah, di sini kita hitung jumlah frekuensinya itu ada berapa. Nah, setelah dihitung itu ternyata ini datanya genap. Otomatis untuk mencari mediannya tadi apa? Kita harus menjumlahkan dua suku yang ada di tengah ini kemudian dibagi dua. Nah, 33 ditambah 33 dibagi dua sama dengan 33. Jadi median dari data ini adalah 33. Tapi kalau misalnya datanya ganjil, katakanlah misalnya tidak ada 35, nah kita bisa mengambil data yang ada di tengah-tengahnya. Misalnya, dan di sini karena di sekitaran sini hanya ada angka 33, otomatis nanti pasti yang tengahnya itu adalah 33. Nah, seperti itu. Semoga informasi kali ini dapat membantu kalian dalam hal penyajian data ataupun dalam hal pengolahan data. Terima kasih.